Shalom. Parlahado HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu pada kita semua yang hadir di sini dan juga Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengikuti melalui live streaming. Minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum dengan tema "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan". Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita buka kebaktian kita, mari kita bernyanyi dari Perlengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 21 ayat 1 dan 3. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hai bangsa-bangsa, tinggalkan susahmu, dengar sabdanya. Bukalah hatimu, olehnya jiwamu sentosa. Dia ampuni segala dosa. Dia ampuni segala dosa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 273 ayat 1 dan ayat kedua. Datanglah ya Yesus yang lama dinantikan.
bebaskanlah semua kami yang disiksa dosa. Tuhan berikan kami sentosa dan hiburan, harapan sekalian umat yang merindukan-Mu. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Anak Allah Bapa, Kau yang menjadi Raja, yang menebus umat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, perintahlah kami dengan Roh-Mu yang suci, dan usir kegelapan pencobaan datangkan. Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ke-6, dan artinya, hukum Taurat Tuhan yang ke-6 berbunyi, jangan membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dan dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat kami silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 258 ayat yang keempat. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 21 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 355 ayat yang pertama dan ayat ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita di minggu ini. Warta Jemaat, Minggu tanggal 10 April 2022. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum dengan topik Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedua, Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022, telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus di kebaktian bahasa Batak kepada anak-anak anggota jemaat kita. Yang pertama, Loli Jonah Goldfried Lumbantobing, anak dari keluarga Gilvano Matthew Lumbantobing, Ibu Vivian Boru Pasaribu dari sektor Godung. Kedua, Gilia Alona Felis Marbun, anak dari keluarga Carlos Christi Marbun, Ibu Imelda Novalina Borusitorus dari sektor Godung. Ketiga, Igra Zigi Manuel Sinaga, anak dari keluarga Indra Freddy Sinaga, Ibu Ingrid Puspita Intan Borusilitonga dari sektor Sion. Dan keempat, Joseph Marcel Hasea Manurung, anak dari keluarga Octavianus Manurung, Ibu Pratiwi Erika dari sektor Sion. Warta yang ketiga, Peneguhan Sidi. Hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10 WIB akan diadakan peneguhan sidi khusus kepada Elizabeth Digna Puspita Tri Nugraheni. Keempat, persembahan kegiatan Paskah. Hari ini Minggu tanggal 10 April 2022 kita memberikan persembahan untuk kegiatan Paskah melalui amplop atau dapat ditransfer ke rekening Panitia Paskah HKBP Kebayoran Baru dengan nomor rekening 1270020203889 atas nama Panitia Paskah HKBP Kebayoran Baru. Kelima, Tahun Kesehatian. Dalam rangka mensukseskan Tahun Kesehatian HKBP tahun 2022, tersedia PIN Tahun Kesehatian dengan harga 50.000 per buah. Mari kita sukseskan dengan membeli PIN tersebut. Tersedia di Satpam Gereja. Keenam, Dewan Koinonia, Seksi Remaja. Hari ini Minggu tanggal 10 April 2022, WeTalk Remaja ke-8 diadakan kepada anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan WeTalk itu. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Ketujuh,
kegiatan Pasion dan perayaan Paskah 2022. Acara Pasion 1, 2, 3, Jumat Agung, Buha-Buha Ijuk, Perjamuan Kudus, perayaan Paskah, dan Parheheon seksi perempuan. Yang pertama, hari Selasa tanggal 12 April 2022, pukul 19 WIB, ibadah Pasion pertama. Kedua, hari Rabu tanggal 13 April 2022, pukul 19 WIB, ibadah Pasion kedua. Ketiga, hari Kamis tanggal 14 April 2022, pukul 19 WIB, ibadah Pasion ketiga. Keempat, hari Jumat tanggal 15 April 2022, ibadah Jumat Agung. Pada hari tersebut, pukul 8 WIB kebaktian bahasa Batak, berikut perjamuan kudus. Pukul 10 WIB kebaktian bahasa Indonesia, berikut perjamuan kudus. Pukul 14 WIB Ulaon Nahohom. Pukul 16 WIB kebaktian bahasa Indonesia, berikut perjamuan kudus. Pukul 18 WIB kebaktian bahasa Indonesia, berikut perjamuan kudus. Kelima, hari Minggu tanggal 17 April 2022, pukul 5 WIB, ibadah Paskah subuh atau Buha-Buha Ijuk. 6. Hari Minggu tanggal 17 April 2022, pesta perayaan Paskah, yaitu pukul 8 WIB Paskah pertama bahasa Batak plus bersama Parheon Paropuan. Pukul 10 WIB Paskah pertama bahasa Indonesia, berikut Parheon Paropuan. Pukul 16 WIB Paskah pertama bahasa Indonesia. Ketujuh, hari Senin tanggal 18 April 2022, pukul 19 WIB Paskah kedua. Kedelapan, hari Sabtu tanggal 23 April 2022, pukul 16 WIB Paskah remaja. Dan hari Minggu tanggal 24 April 2022, pukul 8 WIB Paskah anak sekolah minggu. Kedelapan, Varia Paskah. Dalam rangka perayaan Paskah, gereja melakukan kegiatan kunjungan sosial Paskah dan perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit. Jadwal dapat dibaca di Warta Cetak. Kesembilan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 10 sampai dengan 16 April. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situasi sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 442 ayat 1 hingga ayat ketiga, sambil kita persembahkan persembahan kita 3 kantong, 1A, 1B, dan kantong 2. Tenteramlah jiwa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berada di gereja ini, begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah live streaming di rumah kita masing-masing, kami menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu buat kita semua. Salam. Firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 118 ayat 19 sampai ayat 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai ayat 29. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua tokoh di sini yang mau kita lihat. Yang pertama adalah Daud. Yang kedua adalah prototipe dari Daud, yaitu Yesus Kristus. Daud kita tahu bahwa dia orang yang dicari-cari musuhnya, termasuk juga raja sebelumnya, yaitu Saul. Mau dibunuh, dia dihina, dia dicaci maki, dan dia dicari-cari oleh pesuruh-pesuruh Saul untuk dibunuh. Dan dia tidak tenang dalam kehidupannya. Sampai-sampai anaknya Saul, teman baiknya Yonatan, Daud, karena kedekatan dari Daud dan Yonatan, anaknya sendirilah yang memberitahu bahwa bapaknya hendak membunuh dia. Daud yang dicari-cari untuk dibunuh, Daud yang dicari-cari supaya dia mati, di tengah-tengah pergumulan kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dicari-cari orang, sehingga dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, lindungi aku. Tuhan, berikan kepadaku kekuatan.
buka pintu gerbang kebenaran. Nyatakan yang benar di dalam kehidupanku. Tapi kita tahu juga bahwa Daud ini adalah orang yang berdosa. Daud adalah orang yang berdosa. Daud penuh dengan kehidupan yang berdosa. Dia tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Dia tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Dan ada rencana Allah di tengah-tengah kehidupan Daud, yaitu dari sinilah akan muncul, akan ada, dan akan lahir. Dari keturunan ini akan lahir seorang Mesias di tengah-tengah kehidupan manusia. Untuk itu Bapak dan Ibu saudara-saudari, dia bersyukur. Aku bersyukur kepadamu, engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu, engkau menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu, ada keajaiban yang terjadi dalam hidupku. Andai kata Bapak dan Ibu saudara-saudari, saya meminta kita untuk bersaksi di sini, pasti ada perjalanan kehidupan itu yang sangat menyedihkan, menakutkan, bahkan yang buat kita menangis. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, aku bersyukur kepadamu. Aku menjadi keselamatanmu. Aku dekat dan mau memuji memuliakan namamu. Kalau kita sifat songoni, sudah penat sekali pikiran kita, sudah mempat sekali pikiran kita, ngatar sosak be di bagasa rohata. Sampai-sampai kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, melalui Daud ini ada kehidupan, ada pengharapan yang akan Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Dia tidak menduakan Allah. Biarpun disinggung dia di sini, ada batu penjuru. Kita tahu bahwa bangsa Israel hidup dengan banyak tameng-tameng, banyak alat-alat, bahkan juga banyak bisa dijadikan alat-alat yang lain sebagai Allah di dalam kehidupan mereka. Menyembah patung. Patung bisa dijadikan mereka sebagai Allah. Patung bisa disembah mereka menjadi Allah. Patung bisa disembah mereka untuk dipuji. Banyaknya kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Daud tidak tergoda dengan itu. Daud tidak tergoda dengan itu. Saya pernah ada cerita waktu melayani di suatu tempat. Setelah khotbah seperti ini, Dung Sipul Marjamita Songonon, ada jemaat yang mengajak ke rumahnya. Amang pendeta, habis ini kita ke rumah. Dung Sipul permingguanon tujabu mahita. Nah, setelah kebaktian begini, kami pergi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, masuk amang, masuk. Hudul mahamu, silakan duduk. Hudul mahamu, hudul. Hudul mahami, kami duduk. Saya lihat ada
sesuatu di rumahnya, yaitu digantungkan botol di depan, pas di atas pintu rumahnya. Saya bertanya, Amang, itu botol susro, kenapa di situ? Oh iya, Mang, itu untuk menjaga kalau ada yang tidak baik, mara bahaya, yang mencoba masuk ke rumah. Oh iya, tapi ada isinya air, minyak. Imadah untuk menangkal itu, Nyamang. Kalau ada yang bahaya-bahaya, yang mencoba mengganggu kami, yang mencoba mengganggu isi rumah ini, itu menjadi penangkalnya. Oh iya, tapi digantung di situ ada botol susu berisi air minyak. Alai, tapi ada patung Tuhan Yesus pas di samping TV Amang ini. Iya, Amang, kalau nggak mampu itu turun tangan, ini yang turun tangan ini. Tapi Daud di situ banyak terjadi yang dipakai mereka bangsa Israel. Siapa yang tidak tahu dengan itu? Alat-alat bisa dipakai mereka, patung-patung bisa menjadi Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi Daud tetap bersorak-sorak, memuji memuliakan nama Tuhan, meminta kekuatan, meminta perlindungan. Dia tidak menduakan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak menduakan Allah, tidak dicari batu penjuru yang lain. Dang dilului batu parsuhi, bahasa Batakna batu parsuhi, dang dilului. Tetapi yang menjadi juru selamat itu dan kekuatan bagi dia hanya Allah. Dengan keberdosaan dia meminta kekuatan kepada Allah. Dengan keberdosaan dia meminta perlindungan kepada Tuhan. Banyak yang bisa menjadi kekuatan kita di dunia ini. Bangsa Israel mendirikan menara Babel supaya mengimbangi Allah, supaya mengimbangi kemuliaan Allah, supaya mengimbangi ketinggian Allah. Akhirnya Allah membiarkan, lama-lama Allah mengacaukan bahasa mereka. Rona seda madok makan, ini kan? Yang satu bilang sama yang satu, makan kau katanya, minum. Pergi kau ke sana, ditampar. Bayangkan Allah mengacaukan bahasa. Dan marsiatusan, mereka tidak saling mengerti. Bagaimana satu sama lain yang tidak saling mengerti? Ayo berjabat tangan katanya, dikasih kakinya kan. Bawa masongoni kan. Mengacaukan bahasa, tidak saling mengerti. Tetapi Allah bekerja dengan itu. Tapi Daud yang berdosa, dia meminta kekuatan, berarti ada rencana Allah di sini. Ada rencana Allah di tengah-tengah kehidupan Daud. Dia mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan dia. Cukup satu, dan munggil-munggil liwana, dia tidak ragu. Tetap dia berpegang, patronnya adalah Allah. Patronnya adalah firman Allah. Patronnya adalah Atani Debata. Kekuatan yang dari Allah. Dia bimbang, dia meminta kekuatan kepada Allah. Dia ragu, dia meminta kekuatan kepada Allah. Dia banyak ujian, dia meminta kekuatan kepada Allah. Dia bingung, dia meminta kekuatan kepada Allah. Dan rencana Allah menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan dia. Menjadi seorang raja. Dia dipilih. Dia dipilih. Dan itulah yang dikatakan pemilihan raja di tengah-tengah Israel adalah teosentris. Berpusat kepada Allah.
Allah yang memilih raja itu, Raja Daud, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan bersuka cita orang-orang yang terbuang, itu yang dikatakan ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Orang yang mengejar dia, orang yang menghina dia, telah menjadi batu penjuru. Dan ada perbuatan-perbuatan ajaib. Itulah hari yang baik, itu dikatakan ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorak, Dia telah menjadi raja. Mari bersorak-sorak, Dia telah datang. Mari bersorak-sorak, Allah telah memberikan perlindungan. Mari bersorak-sorak, Allah telah memberikan sukacita itu di tengah-tengah kehidupan Daud. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa di antara kita ini? Isema nasohea mangulahu dosa di bagas joron dohot dina live streaming. Ada yang berani mengunjuk tangan? Tidak ada yang berani. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tetapi rencana Allah ada di dalam Daud. Merdosa pehita apabila kita berdosa, kalau Allah mengizinkan mengampuni kita, maka kita akan diampuni. Kita yang tidak layak dilayakkan, yang tidak benar dibenarkan, yang kotor dibersihkan, yang tidak suci disucikan, itu karena Allah. Bayangkan keberdosaan Daud ini. Bayangkan keberdosaan Daud ini. Tetapi disitulah yang saya katakan di poin yang kedua tadi, prototipe Yesus Kristus ada di dalam diri Daud. Itu yang dikatakan kalau kita mendengar atau membaca Alkitab kita, Yesus Kristus adalah tunas Daud. Kalau kita membaca silsilah dari Yesus Kristus di kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, di situ dia. Ada silsilah itu yang dari Daud. Ada rencana Allah di dalam kehidupan Daud ini. Itu yang kedua tadi, Yesus Kristus itu. Yang dikatakan nubuat itu, Mesias itu, yang dikatakan para nabi itu, nubuatan-nubuat itu, akan datang seorang Mesias di tengah-tengah kehidupanmu. Di epistel kita, bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut dengan keledai muda, pinasupasuma, kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena memang tidak ada sedikit pun melenceng Daud dari kehidupan Allah. Sama seperti Yesus Kristus yang tidak melenceng dari jalan Allah. Tidak melenceng dari jalan Allah. Dan itulah yang disambut oleh orang-orang yang ada di Yerusalem, pinasupasuma, diberkatilah orang yang menyambut kedatangan seorang raja. Karena di dalam diri Yesus Kristus ada Allah. Ada sifat Allah, ada karakter Allah. Karakter Allah itu adalah parasiroha doibana, para holongiroha doibana. Yang tidak pernah marah. Yang setia, pengasih, penyayang. Itu yang dikatakan Musa, bahwa tipe dari Allah, karakter dari Allah adalah penyayang, pengasih, setia, panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6. Itulah sifat dan karakter Allah di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Itulah yang terjadi, itulah yang ada
dan itulah yang diimani bahkan juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya begitu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, roh masuruh-suruhani, malaikat datang dan bersorak dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah kamu berkenan. Yohanes begitu, dia orangnya familiar. Lebih terkenal Yohanes daripada Yesus dulunya. Sampai-sampai orang mengatakan, apakah kamu Yesus itu Yohanes, katanya. Tidak. Inilah Yesus itu. Inilah anak Allah itu. Roh masuruh-suruhani, malaikat berkata kepada mereka, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah kamu berkenan. Di dalam diri Yesus Kristus ada sifat Allah, karakter Allah. Dia memang manusia 100% dan Allah 100%. Artinya di situ dia sama seperti manusia yang mengalami kegelisahan, yang mengalami ketakutan dan mengalami kesedihan. Dia sampai bersujud di Taman Getsemane, berdoa, saya khawatir, saya gelisah. Itu dikatakan dia. Di dalam diri Yesus Kristus ada manusia itu. Dan firman itu telah menjadi manusia, itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Yesus telah menjadi manusia. Manusia mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan. Jadi mau lo didok-dok, mabir do mati bah, katakan. Kalau ada orang begitu bilang, saya takut mati, wajar dui. Bosa huduk wajar, karena di dalam dirinya masih ada kemanusiaan. Dia masih memikirkan anaknya, suaminya, istrinya, cucunya. Itu kan? Mulut tajahadu di kitab Injil ketika Yesus mengalami kegelisahan di Taman Getsemane. Tetapi ketika dia mengalami kegelisahan, dia sama seperti Daud. Dan munggil rohana. Tetap dia berjalan hotdo imana. Tetap dia berjalan di patron itu. Sampai dia membilang kepada muridnya, berjaga-jagalah. Nah, gimana kan? Berarti ada pengharapan baik itu di dalam kegelisahannya. Ada pengharapan di dalam kesusahannya. Ada pengharapan di dalam kehidupannya. Ada pengharapan baik itu di tengah-tengah kehidupannya mengalami sakit penyakit. Baik itu di dalam kehidupannya orang-orang yang kena PHK, yang tidak bekerja. Baik itu ada pengharapan di tengah-tengah orang yang mengalami ketakutan. Kalau ada jemaat kita pada saat ini yang mengalami ketakutan karena kena PHK, karena anaknya belum bisa memberikan yang terbaik. Kalau ada orang tua yang menantikan seorang anak, disinilah dia. Firman Tuhan berkata kepada kita, layaklah sama seperti Daud. Yesus Kristus yang mengalami kegelisahan, dia tetap berpengharapan. Sampai-sampai dia memudai, menasihati, memberikan kata-kata kepada muridnya, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti semangat itu masih ada. Semangat itu masih ada.
Begitu juga kalau ada di sini orang tua kita yang sakit di kampung, namar sahid di Bona Pasogit, tetap berdoa, tetap berpengharapan. Allah memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Ada rencana Allah di tengah-tengah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi tetap kita berpengharapan. Sambutlah, Hosiana, bawalah ke rumah Yesus Kristus itu, bawalah prototipe dari Yesus Kristus itu ke rumah, ke tengah-tengah keluarga kita, dan bawalah dia ke dalam hatimu. Karena itu melalui dia kita akan menerima keselamatan. Melalui dia kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dia yang telah dihina, yang itu kita akan peringatkan di hari Jumat ini, minggu-minggu Palmarum ini. Dia yang dihina, dia yang dicambuk, dia yang diludahi, tapi dia mau, rela. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Berarti kita yang tidak dilayakkan jadi layak, yang tidak dibenarkan jadi dibenarkan, yang berdosa jadi tidak berdosa, yang tidak baik menjadi baik. Itu karena anugerah Tuhan, layak seperti Daud yang mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir, buat adik kami Dikna di sini yang akan menyaksikan iman pada saat ini, tadi pagi baptisan kudus dan hari ini menyaksikan iman. Bagaimana imanmu akan engkau saksikan menjadi orang yang dewasa dan menjadi iman yang teguh, kehidupanmu, hatimu, dan juga pikiranmu. Sehingga melalui yang menyaksikan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Ketiga ini dijadikan satu. Jangan pula kata orang, tiganya Allahnya. Orang Batak ini mesti kan. Tulu do de Batak ni halak Kristen kan. Isi mai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini kan. Melodang bui beta pat orang ini. Kita sudah nggak tahu lagi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tadi dijadikan satu karena di dalam diri Yesus Kristus ada Allah Bapa. Karakter Allah itu ada. Dan ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus itulah yang ditinggalkan. Untuk menjadi, saya bilang CCTV lah bagi kita, mengontrol, bahkan juga menyinari, bahkan juga Roh Kudus ini memberikan kepada kita bahwa Roh Kudus ini terkadang juga di dalam pikiran kita dan hati kita bertolak belakang. Itu suara ini todi. Pikiran mau mengatakan ini, oh jangan dululah. Pikiran mau mengambil ini, oh jangan dululah. Pikiran mau begini, oh jangan dululah. Oh aku harus begini, oh jangan dululah, bertobat dulu. Itu dia Roh Kudus itu, yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, yang membawa sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Ruah, Roh Allah yang di dalam perjanjian lama yang dihembuskan kepada manusia itu supaya manusia itu bernapas. Itu dia Ruah. Roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu agar manusia itu hidup. Ido makana formulasi ni nama-nama namate. Siatano do permulaan ni daging memula mai gabetano. Alai Tuhan debatado manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paloko sia dosa. Doho todi porbadia nama joho Tuhan uluan nasora sudah. Todi porbadia ido. Itulah ruah itu
yang diberikan, yang dihembuskan di Keluaran 2, Kejadian 2, itu yang dihembuskan kepada manusia itu supaya manusia ini bisa bernapas. Roh Allah itulah, dan roh itu yang kembali kepada Allah, dan daging ini menjadi debu dan tanah, sama seperti kisah penciptaan, dari tanah dan dari debu kembali menjadi debu dan menjadi tanah. Untuk itu selamat menyaksikan dan tetap semangat di dalam kehidupan kita. Saksikanlah Allah itu di dalam kehidupanmu, sama seperti Daud pada hari ini yang terus dia berpegang kepada Tuhan, tidak pernah sekalipun dia meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas berkat-Mu yang kami terima pada hari ini. Kami bersuka cita atas kehidupan dan napas yang baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami merasakan berkat-Mu di dalam diri kami. Ya Allah Bapa kami, berkati kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Sama seperti Daud yang tidak pernah melenceng, tetap berpegang teguh iman kepercayaannya, perilakunya, kehidupannya. Dia bersyukur dan mengucap terima kasih atas kesempatan, dan Engkau membukakan pintu pengampunan bagi dia. Ada rencana Allah di dalam kehidupan dia. Begitu juga kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami kegelisahan, ketakutan, baik itu banyaknya cobaan, gangguan pikiran, iman, jadikanlah itu sebagai kekuatan bagi kami. Kami tidak melenceng sedikit pun. Kami tetap berpegang teguh. Kami tidak akan mencari batu-batu penjuru yang lain di dunia ini yang menjadi kekuatan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang menjadi batu penjuru di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, berkati kami. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Di umur yang baru yang Kau berikan pada saat ini menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, bahkan juga berkat-berkat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan rawat rumah. Engkau yang memberikan pengharapan agar jemaat-Mu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui obat, tim medis, makanan, minuman, menjadi sesuatu yang berharga bagi kekuatan baru mereka, menjadi kesehatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini putrimu Digna akan menyaksikan imannya. Berkati dia dalam menyaksikan imannya, agar imannya itu menjadi sebagai kekuatan yang baru bagi dia. Agar ketika dia menyaksikan iman itu, bertambah pula lah imannya, kepercayaannya dalam mengikuti Engkau. Sedikit pun tidak goyah, sama seperti Daud. Untuk itu ya Bapa kami, berkati dia, berkati keluarganya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk ke dalam kebaktian peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajari untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua atau wali silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya.
Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, saya bersedia. Jadi, saudara telah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkanlah dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Amin. Amanat untuk Elizabeth Digna Puspita Tri Nugraheni yang menyaksikan iman pada hari ini Minggu 10 April 2022. Firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang memberkati engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik.
Amin. Kita berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semula, dan juga hidupku tetap milikmu semula. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang berada di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, kami yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kami berdoa dulu sana.